Ya, baik, kita akan bahas tentang kutuk Allah. Ini satu tema yang mengerikan, ya. Karena kutuk ini adalah kutuk Allah, bukan kutuk mamanya Malini Bunda, ya. Tapi ini kutuknya Tuhan Allah. Dan saya akan mengajak kita belajar sedikit di sini, dan nanti kalau masih ada waktu nanti saudara boleh bertanya, ya, boleh bertanya tentang tema yang kita bahas ini. Dan semua ayat yang akan dipakai di sini sudah saya siapkan, jadi saudara tinggal perhatikan saja. Kita mari mendasari pembahasan kita dari Galatia pasal 3 ayat 10 sampai 13. Galatia 3 ayat 10 sampai 13. Begini bunyinya. Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat adalah jelas. Karena orang yang benar akan hidup oleh iman. Ayat 12. Tetapi dasar hukum Taurat bukanlah iman, melainkan siapa yang melakukannya akan hidup karenanya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Nah, kalau kita memperhatikan teks yang kita baca, kata kutuk ini berulang kali muncul di situ. Ya, terkutuklah, dikutuklah, hidup di bawah kutuk dan sebagainya. Sehingga kata kunci dalam teks yang kita bahas ini atau baca ini adalah kutuk. Dan karena itu maka saya akan mengajak kita membahas beberapa hal terkait dengan masalah atau tema kita ini. Hal pertama yang akan kita bahas ini adalah menyangkut masalah kutuk Allah ini. Nah, saudara-saudara perlu diperhatikan ya, bahwa mungkin ini khotbah yang tidak biasa ya. Banyak orang biasa khotbah, Tuhan berkati, ya, Tuhan mengasihi, Tuhan bermurah hati, Tuhan baik dan sebagainya. Tapi juga ingat bahwa kutuk itu juga dibicarakan di dalam Alkitab, sehingga mestinya diberitakan secara seimbang. Kalau kita bicara tiap hari kutuk terus, wah, kita bisa frustrasi semua ya. Orang perlu mendengar tentang Allah yang baik, Allah yang memberkati dan sebagainya. Tapi setiap hari Minggu kalau dengarnya hanya Tuhan berkati, Tuhan baik terus, lalu lupa membicarakan tentang ancaman kutukan dari Tuhan Allah, maka kita bisa hidup secara sembarangan, lalu akhirnya berada di bawah kutuk. Nah, karena itu kita harus lihat bahwa Tuhan punya sifat ini dua. Sifat kasih di satu sisi, tapi sifat keadilan di sisi yang lain. Kasih itu membuat dia baik, kasih itu membuat dia memberkati kita, dia murah hati pada kita, dia mengampuni kita dan sebagainya. Tapi sifat adilnya di sini ini juga membuat dia tidak segan-segan mengutuk atau menghukum orang yang bersalah. Mari coba kita lihat Nahum 1 ayat 3 ya. Dalam Nahum 1 ayat 3 dia bilang begini, Tuhan itu panjang sabar. Kasih ya. Kita sudah berdosa juga dia panjang sabar, berdosa lagi dia panjang sabar. Dalam bahasa Inggris panjang sabar itu long suffering, menderita dengan panjang. Jadi kalau saudara sabar terus itu menderita ya. Lu bilang hantam lu ya, tapi dia bilang lagi kita tahan sabar kan, hantam ini orang yang sabar itu menderita. Dan kalau Tuhan panjang sabar ini long suffering, menderita dengan panjang, lihat kita punya perbuatan. Karena kita ini kebanyakan habis pengakuan dosa, yaitu di depan Yesus selesai, hari Minggu dosa diampuni, hari Senin kita bikin lagi, gitu. Hari Minggu lagi datang minta ampun lagi, setelah itu ulang lagi. Sampai mungkin saya tidak salah lagunya Victor Huta Barat ya. Entah berapa kali aku beriadat padamu. Entah sudah berapa banyak. Saya sendiri kalau renungkan nih, seandainya saya adalah Tuhan Allah menghadapi orang seperti saya sudah kasih mati saya dari dulu. Ya. Tapi kita seringkali seperti itu. Tapi Tuhan tuh panjang sabar. Wah, maha kasih luar biasa. Besar kuasanya. Wah, ini maha kuasa. Tapi lihat yang saya garis bawahi, dia tidak sekali-kali membebaskan dari hukuman orang yang bersalah. Ini adil. Jadi bukan hanya maha kasih, maha kuasa, tapi maha adil. Maha adilnya ditunjukkan dengan dia tidak sekali-kali membebaskan dari hukuman orang yang bersalah.
Kalau di pengadilan dunia, yang bersalah bisa tidak dihukum, yang tidak bersalah bisa dihukum. Tapi kalau Tuhan sendiri yang jadi hakim, yang bersalah tidak mungkin lolos dari hukuman, mesti dihukum. Biar salah sedikit juga, salah kecil saja itu mesti dihukum. Karena kalau ada satu kesalahan kecil Tuhan tidak hukum, dia tidak ada. Jadi biar satu kesalahan kecil mesti dihukum. Dia tidak sekali-kali membebaskan dari hukuman orang yang bersalah. Jadi harus seimbang antara bicara kasih Allah dan keadilan ini, mesti seimbang. Nah, lalu saudara perlu diperhatikan bahwa terkutuk lawannya terberkati itu adalah satu kondisi di hadapan Allah yang tidak ditentukan oleh kondisi lahiriah yang kelihatan. Artinya begini, ada orang yang secara jasmani kita lihat miskin, melarat, kita pikir dia kena kutuk apa ya? Tapi bisa jadi di hadapan Tuhan dia adalah orang yang diberkati. Tapi kalau kita lihat orang kaya raya, rumahnya banyak, mobilnya banyak, duitnya banyak dan sebagainya, wih, orang diberkati Tuhan luar biasa. Itu menurut penglihatan lahiriah. Tapi bisa jadi di mata Tuhan, orang yang kaya raya dan kelihatannya hidup banyak berkat, justru kondisi di hadapan Tuhan adalah dia terkutuk. Ada satu cerita di satu kampung, ada orang yang sangat kaya raya luar biasa. Lalu satu malam dia tidur, lalu dia tidur mimpi ada malaikat datang pada dia, dan malaikat yang begini, 1 minggu lagi orang paling kaya di kampung ini akan mati. Dia pikir-pikir di kampung ini siapa paling kaya? Tidak ada, saya. Berarti 1 minggu lagi saya akan mati. Wah, baik. Bisa mati, bisa macam-macam. Ini jangan sampai bisa kecelakaan. Kalau begitu, dalam minggu ini saya tidak mau bepergian. Atau bisa jadi orang jahat bunuh dia. Dalam minggu ini sewa bodyguard semua, jaga dia supaya aman, tidak mati. Tapi bisa juga karena keracunan atau kuman penyakit dan lain sebagainya. Dokter-dokter disiapkan, semua makanannya disterilkan, tidak makan sembarang. Sementara dia lakukan semua itu, tidur malam lagi, mimpi lagi. Malaikat datang bilang, 3 hari lagi orang paling kaya di kampung ini akan mati. Dia makin cemas. 3 hari lagi dia dan dia perketat semua aturan yang dia buat. Kurang 1 hari, mimpi lagi. Malaikat datang bilang, besok orang paling kaya di kampung ini akan mati. Dia makin frustrasi. Dia tidak akan tidur malam itu. Kenapa? Karena dia takut kalau tidur terus. Jadi dia tidak tidur, hanya menunggu saja. Ya, kurang berapa saat kemudian datang lagi malaikat, 1 jam lagi orang paling kaya di kampung mati, dan dia tinggal tunggu. Wah, dan di kampung itu karena kampung Kristen, maka kalau ada orang mati lonceng gereja mesti bunyi. Dan saudara, pas jam yang ditentukan, lonceng gereja bunyi tanda anak kematian. Tapi siapakah yang mati? Orang kaya tadi bingung, saya kok tidak mati ya? Terus siapa yang mati? Karena ini di sudut kampung itu yang mati. Orang paling kaya di kampung itu akan mati. Dia kira karena dia punya duit banyak, rumah besar dan lain sebagainya, saya yang akan mati. Tidak, bukan maksudnya. Pengemis itu, yang miskin melarat itu, tapi di mata Tuhan dia yang paling kaya. Karena itu kondisi ini, kondisi diberkati atau dikutuk ini tidak tergantung pada kondisi fisik. Orang bisa bagus, bisa sukses kerjanya, karirnya, tapi di mata Tuhan dia dikutuk. Tapi orang bisa gagal, orang bisa banyak problem, orang bisa menderita, miskin, tapi di mata Tuhan dia diberkati. Saya kasih tunjuk ini ayat ya. Saudara lihat Matius 5, khotbah Yesus di bukit ayat 10 sampai 12. Ayat 10 mengatakan, berbahagialah. Kalau saudara lihat di dalam bahasa Inggris, kata yang dipakai di sana, diberkatilah. Ya, jadi kalau saya ubah saja kata berbahagia yang diberkati. Diberkatilah orang yang dianiaya. Wah, kalau kita lihat orang dianiaya, kutuk apa ya sampai dia dianiaya ya? Tapi ternyata biarpun dia dianiaya, ayat 10 bilang diberkatilah. Berarti orang yang teraniaya tapi diberkati. Ayat 11, berbahagialah kamu, diberkatilah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya. Orangnya mengalami celaan dan aniaya, tapi ternyata menurut Tuhan dialah yang berbahagia atau diberkati.
Jadi karena itu kalau saudara hidup baik-baik, aman-aman, semua karir maju semua, jangan buru-buru bilang saya orang diberkati. Belum tentu. Jangan sampai saudara orang tertutup. Tapi kalau lihat orang lain susah sengsara terus, jangan buru-buru bilang belum dia kena kutuk. Tunggu dulu, jangan sampai dia orang diberkati. Ya. Karena ini kondisi di hadapan Tuhan. Nah, karena itu saudara, kalau begitu saya ini diberkati atau dikutuk ya? Nah, hari ini saya akan mengajak kita untuk melihat siapa-siapa saja orang yang seharusnya kena kutuk atau orang yang dikutuk oleh Tuhan. Kita akan lihat satu-satu. Nanti saudara lihat saudara masuk atau tidak ya. Ya. Saudara masuk ke kategori ini atau tidak ya. Nah, siapakah orang yang terkutuk? Yang pertama, grup pertama yang akan dikutuk adalah orang yang tidak melakukan firman Tuhan. Ya, coba lihat Galatia 3:10 bacaan kita tadi. Lihat yang saya kasih warna merah saja. Terkutuklah orang yang tidak melakukan yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Hukum Taurat ini firman Tuhan. Jadi kalau baca yang merahnya saya begini. Terkutuklah orang yang tidak melakukan yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Jadi kalau ada firman Tuhan tidak lakukan, terkutuk. Ini sudah biasa. Tapi kalau rasa masih kurang, saya akan tambahkan lagi ya. Kalau dari kategori pertama saja, terkutuklah orang yang tidak melakukan, ya sudah kita semua terkutuk, termasuk pendeta. Tapi kalau rasa ini kurang kuat, sekarang kita lihat grup kedua yang terkutuk. Grup kedua yang terkutuk adalah orang yang melakukan firman. Tadi tidak melakukan. Yang ini yang melakukan, tapi tidak terus menerus. Ya, coba lihat ayat kita, ayat 10b. Terkutuklah orang yang tidak setia. Tekanannya di setia. Dalam Alkitab terjemahan yang lain, kalau saya tidak salah, terjemahan bahasa Indonesia kami bilang, terkutuklah orang yang tidak terus menerus melakukan segala yang tertulis. Jadi saudara, kalau tidak lakukan, terkutuk. Kalau lakukan, tapi tidak terus, terkutuk juga. Saya tanya, saudara pernah jujur? Pernah. Selalu jujur? Jujur terus? Terkutuk. Sekarang ini ada satu ketidakjujuran yang biasanya lumrah. Tidak jujur yang lumrah ini begini. Misalnya dua orang janjian, kita ketemu di sini jam 10. Yang satu sudah jam 10 sudah ada yang satu. Lu di mana? Kita on the way. Kalau masih mana? Ya. Itu juga tidak jujur, kan? Itu juga tidak jujur. Jujur tidak kecil, tapi agak kecil ya. Tapi kalau jujur tapi tidak terus jujur, saudara tertutup. Pernah mengampuni orang? Kapan waktu Natal? Setelah Natal? Selalu mengampuni orang. Waktu perang dunia kedua ketika Jerman dan Amerika perang, ini perang ini siaga satu tahu ini tanggal 25 Desember tentara Jerman ingat ini Natal. Ya. Ini Natal, wah masa Natal kok perang? Tapi ini kan sama-sama negara Kristen. Ya. Lalu orang tentara Jerman ini angkat suara di tengah-tengah, siap-siap perang. Hei German, tampilnya juga ya. Ya sambung dari sebelah akhirnya, wah Natal ya, akhirnya aku kontak semua kaptennya, pimpinan pasukannya. Kita batal dulu perang. Hari ini hari Natal, kita bikin Natal bersama. Masa mereka kumpul semua, gencatan senjata. Hari itu bikin perayaan Natal bersama. Pesta Natal dengan firman Tuhan bersama, cium-ciuman. Pas 25 Desember selesai,
Pengumuman Natal sudah selesai, masing-masing kembali ke tempat, perang dilanjutkan. Ada banyak kita begitu kan? Waktu mau Natal tuh murah hati luar biasa gitu. Lu korek dia juga, lu tampilin dia juga sama ini TV sama lagi. Tapi lu yang korek-korek dia bulan April. Rusak ya. Kalau kita mengampuni, ya, tapi selalu mengampuni. Kalau tidak selalu, tidak terus, kita tertutup. Pernah beri persepuluhan di gereja, pernah selalu tidak absen tiap bulan, pas kalau utang tagihan banyak, terus kalau tidak, itu sudah tertutup. Pernah ke gereja, pernah sering, selalu, selama 2013 Januari sampai Desember pernah absen? Tidak, kalau tidak 2012 bagaimana? 2011 bagaimana? Kamu rajin kebaktian, tidak terus tertutup. Coba, ini berarti ada yang masih lolos kan? Ya, oke. Kalau masih ada yang rasa lolos, kita masuk grup ketiga. Ya. Grup ketiga yang terkutuk adalah orang yang melakukan firman Tuhan, tapi tidak semua. Ya, lihat teks kita. Kita bukan kanan-kanan, ya, ini semua teks Alkitabnya. Terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu. Tekanannya sekarang segala sesuatu. Segala sesuatunya semua di dalam firman Tuhan. Jadi kalau firman Tuhan begini banyak, kalau tidak lakukan semua, terkutuk. Kalau lakukan di sini, lakukan di sini, lakukan di sini, tapi bolong di sini, bolong di sini, bolong di sini, terkutuk. Rajin kebaktian, ya. Mengampuni orang yang bersalah, ya. Kasih persepuluhan, ya. Tapi utang tidak lain. Oh, ini tidak semua. Apakah ada di antara kita yang taat semua firman Tuhan? Sekarang lihat satu ayat di Yakobus ya. Yakobus 2, 10-11. Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu, kita omonglah hukum Tuhan katakan ada 100. Barang siapa menuruti seluruh hukum itu, tapi mengabaikan satu bagian daripadanya. Jadi lakukan 99 minus 1. Nyaris sempurna. Ya. Kalau dia mengabaikan satu bagian, dia bersalah terhadap berapa? Bukan yang satu. Salah terhadap satu itu atau seluruh? Jadi kalau hukum Tuhan 100, lakukan 99, langgar satu, itu sama dengan langgar semua. Wah, payah gitu. Ya. Sudah begini, ini minus satu Tuhan akan dilanggar semua. Ya. Lanjutan ayat ini ayat 11. Sebab dia yang mengatakan jangan berzina, dia mengatakan juga jangan membunuh. Dan jika kamu tidak berzina tapi membunuh, kamu juga pelanggar hukum. Terkutuk orang seperti itu. Nah, kita ini sudah bisa lakukan semua. Saudara baru tidak terkutuk kalau bisa lakukan semuanya dan terus menerus. Ada orang kemudian. Nah, grup keempat yang terkutuk. Grup keempat yang akan terkutuk adalah orang yang berusaha untuk selamat atau masuk surga dengan berbuat baik. Ya. Sekarang lihat ayat kita juga. Kalau ketiga 10. Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Apa maksudnya hidup dari pekerjaan hukum Taurat? Hukum Taurat ini kan firman Tuhan. Berisi perintah-perintah, larangan-larangan ini. Jangan ini, jangan ini, jangan ini. Buat ini, buat ini, buat ini. Kalau orangnya mau hidup dari pekerjaan hukum Taurat, hidup di sini bukan hidup jasmani, hidup rohani. Artinya dia mau selamat dengan taat pada hukum. Saya mesti taat begini, taat begini, taat begini supaya mati masuk surga. Orang seperti ini akan berada di bawah kutuk. Ya, akan berada di bawah kutuk. Sekarang, ya, saudara lihat, bandingkan dengan Galatia pasal 3 ayat 9, satu ayat. Saudara lihat, ada kontrak. Di sini kan, hidup dari pekerjaan hukum Taurat. Kalau di sana, hidup dari iman. Dari orang yang di Galatia 3 ayat 9 ini, dia mau selamat.
mengandalkan imannya. Tapi kalau orang yang di sini, dia mau selamat dengan mengandalkan ketaatan dia kepada firman Tuhan. Nah, orang yang kepengen selamat dengan jalan taat ini, menurut ayat ini, dia berada di bawah kutuk. Jadi saudara, kalau orang tidak melakukan firman, dikutuk. Melakukan firman tapi tidak terus, dikutuk. Melakukan firman tapi tidak semua, dikutuk. Melakukan firman supaya mati masuk surga, juga dikutuk. Pernahkah saudara membuat sesuatu perbuatan baik dengan tujuan supaya nanti mati masuk surga? Mari kita rajin ke gereja dulu supaya mati masuk surga. Orang yang rajin ke gereja supaya dengan tujuan mati masuk surga justru di bawah kutuk. Ya. Mari kita latihan paduan suara, latihan vokal group supaya menyanyi di gereja supaya mati masuk surga. Justru latihan vokal group, latihan paduan suara untuk menyanyi supaya mati masuk surga, orangnya terkutuk. Nah, kalau terkutuk tidak bisa masuk surga, alias masuk neraka dan buat terpatus. Hari Jumat begini sudah siap bagaimana tuh, tapi ikut ibadah tuh, supaya mati masuk surga. Kalau ada yang masuk ke ruangan dengan tujuan supaya mati masuk surga, saudara di bawah kutuk. Karena itu berusaha untuk hidup dari pekerjaan hukum Taurat. Nah, sekarang saudara dengan prinsip semacam ini, ya, prinsip semacam ini, apakah orang bisa masuk surga kalau dia taat firman? Bisa tidak? Taat firman supaya mati masuk surga, bisa? Bisa. Dengan catatan taat semua, tidak boleh kurang satu, dan taat terus, tidak boleh berhenti. Kalau saudara bisa lakukan itu, saya jamin saudara akan masuk surga. Tapi kalau taatnya tidak terus, taatnya tidak semua, saudara tidak bisa masuk surga. Jadi silakan melakukan perbuatan baik supaya masuk surga dengan catatan lakukan semua dan tidak pernah stop sampai mati. Itu bisa, ya. Kalau kita lihat di dalam Galatia 3:10 ini bilang, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Jadi kalau tidak setia dan tidak terus, mesti. Sekarang ya, pikirkan ini, tidak melakukan terkutuk, melakukan tapi tidak seterus terkutuk, melakukan tapi tidak seterus semua terkutuk, melakukan supaya selamat terkutuk juga. Lalu kita bisa lolos dari mana? Nah, ini 4 grup ini mengunci kita, siapapun juga, mau agama apa saja, mau nabi dari mana saja, semua harus terkunci di sini. Asal tidak taat semua dan tidak taat terus, harus terkutuk. Begitu mau melakukan sesuatu supaya mati masuk surga, selesai. Wah, maka di sini berita buruk bagi kita adalah tidak ada harapan bagi siapapun untuk lolos dari kutuk ini. Ini inti pengajaran Kristen. Itu berita buruk. Tapi teks kita tidak hanya kasih berita buruk, tapi ada berita baik. Berita baiknya adalah di poin kedua, Kristus menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Lihat ayat 13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Menebus ini artinya membayar, membela, mengganti. Ini berita baiknya. Jadi kutuk yang mestinya kita tanggung itu, semua manusia di bawah kutuk, ini sudah ditanggung oleh Kristus. Bagaimana caranya Kristus menanggungnya? Dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Nah, saudara perlu diingat ya, bahwa hukuman mati ala Yahudi itu bukan salib. Hukuman mati ala Yahudi itu adalah lempar mati dan batu. Lempar mati dan batu. Tapi saudara, salib itu khas Romawi yang dia ambil dari Persia. Sebelum Yesus disalib, itu sudah terlalu banyak orang disalib. Romawi sudah biasa menyalibkan orang dan biasa
Itu pekerjaan hari-hari mereka. Ya, kalau saudara lihat di YouTube, saudara bisa cari film dokumenter Crucifixion yang saya upload. Saudara akan lihat sejarah penyaliban dari 3000 sebelum Masehi. Orang Romawi pernah memadamkan satu pemberontakan, tumpas banyak orang, salibkan banyak orang, tiap 2 meter satu salib, tiap 2 meter satu salib. Dan itu panjang, disusun di sepanjang pantai yang kira-kira ditarik panjangnya dari Soesa begitu. Ya. Dari kerja salib menyalib itu urusan hari-hari mereka. Yesus itu cuma salah satu saja yang disalib. Sebelum dia sudah ribuan orang disalib, setelah dia ada ribuan orang disalib. Ya. Nah, dari di sini kita bisa lihat bahwa memang bukan khas Yahudi, tapi di Yahudi itu kalau orangnya matinya terkutuk, dia tidak boleh menyentuh tanah, tidak boleh, karena seolah-olah tanah pun tidak mau terima dia. Maka orang yang terkutuk itu mesti digantung. Coba lihat di dalam hukum Taurat, Bilangan 21 ayat 23. Sebab seorang yang digantung terkutuk oleh tanah. Janganlah engkau menajiskan tanah yang diberikan Tuhan Allahmu padamu menjadi milik dusta. Jadi kalau orang itu dirasa terkutuk, hukumannya dia tidak boleh menyentuh tanah, maka dia mesti digantung. Ya, dia mesti digantung. Kalau dia digantung, seolah-olah langit juga tolak dia, bumi juga tolak dia. Karena ditolak oleh langit, ditolak oleh bumi, maka dia tergantung. Ini orang terkutuk. Karena itu kalau ada orang terkutuk, dia mesti digantung. Nah sekarang saudara, kalau Kristus mau tanggung kutuk kita, maka dia mesti mati dengan cara terkutuk. Cara terkutuk menurut hukum Taurat Allah digantung. Maka Yesus mesti digantung. Karena itu Yesus tidak bisa mati dengan cara lain, mesti tergantung. Tapi kalau tergantung, ini kan taruh tali di leher, itu kan bisa ya, tidak harus disalib. Ya kan? Gantung kan sudah mati. Tapi masalahnya adalah kalau gantung taruh tali di leher itu bisa mati memang, tapi tidak bisa keluar darah. Kalau tidak bisa keluar darah, tidak bisa ada penyucian dosa. Karena menurut hukum Taurat tidak ada darah, tidak ada penyucian. Ya, coba Ibrani 9 ayat 22. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah. Dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Jadi yang mau tanggung kutuk itu dan mengampuni itu mesti syaratnya mesti dua. Pertama dia mesti tergantung, kedua keluar darah. Kalau Yesusnya cuma taruh tali di leher, gantung di pohon, tergantungnya ya, tapi darahnya tidak keluar. Kalau dia digorok, darahnya keluar, tapi tidak tergantung. Bagaimana caranya tergantung dan darah keluar? Maka penyaliban Roma dipakai. Karena itu Yesus harus mati dengan cara disalib, tidak bisa dengan cara lain. Yesus tidak bisa mati dipanah, mati ditombak, atau mati dipenggal, tidak bisa. Itu menyalahi hukum Taurat. Maka Allah atur sedemikian rupa, Yesus itu mesti mati dengan cara disalib. Karena apa? Dengan ditergantung, dia mengganti kita yang terkutuk. Tapi dengan darah keluar waktu digantung, dia memberikan pengampunan kepada semua yang berdosa. Sebentar lagi kita mau Paskah, merayakan atau mengingat kembali Yesus mati tersalib. Ada orang penulis bilang begini, Yesus karena mati di abad-abad pertama, makanya waktu itu salib menjadi hukuman yang lazim, makanya Yesus disalib. Kalau Yesus mati di abad 20, belum tentu dia disalib. Sekarang kita ini kan pakai kalung salib, aksesorisnya, karena Yesus mati disalib. Seandainya dia bilang, seandainya Yesus mati di abad 20 tidak akan disalib, tapi pakai kursi listrik. Sehingga nanti orang Kristen pakai kalung bukan kalung salib, kursi listrik. Tapi orang itu ngomong tidak mengerti latar belakang hukum Taurat dan sejarah. Tidak bisa. Kalau Yesus mati di kursi listrik, nggak ada darah keluar, nggak tergantung. Tergantung itu supaya menggenapi hukuman mati terkutuk, darah untuk pengampunan. Karena itulah maka Kristus tergantung di atas kayu salib, tapi dipaku keluar darah. Maka dengan tergantung dia ganti kita semua yang ada orang terkutuk. Yang tadi tidak ada satu yang lolos pun itu. Nah sekarang dengan dia tergantung, dia ganti kita semua. Tapi kalau cuma ganti, kita belum ada pengampunan dosa. Darahnya tercurah, maka dosa kita semua yang banyak-banyak tadi dihapuskan semua. Dosa dapat ditebus hanya oleh darah Yesus.
Nah, kalau begitu sekarang Kristus sudah tersalib, tergantung dan sudah keluar darah, maka kutuk kita selesai. Karena dia sudah datang. Waktu di atas kayu salib dia sudah genap atau sudah selesai. Artinya semua kutuk itu sudah beres. Hutang itu sudah beres. Sekarang saudara ya, saya mau tambahkan satu hal lebih ya. Dosa itu digambarkan di hadapan Allah sebagai hutang. Karena dosa dianggap sebagai hutang, dosa tidak bisa diselesaikan hanya dengan bertobat. Dalam artian berhenti berdosa, tidak bisa. Ada banyak orang bilang, lu ini pencuri terus, berhenti pencuri supaya nanti masuk surga. Tidak bisa. Kenapa? Sekarang saya kasih contoh ya. Saya tidak punya uang, saya utang sama Pak 1 juta. Setelah itu, minggu berikut lagi, saya utang lagi 2 juta. Belum bayar lagi, utang lagi. Lama-lama utang sampai 10 juta. Ini Pak marah. Utang sudah 10 juta tidak bayar. Saya bilang, maaf Pak, saya janji Pak mulai sekarang saya tidak utang. Saya bertobat Pak, tidak akan utang lagi. Sampai nanti saya tidak akan utang lagi, saya janji. Iya Pak ya, selesai masalah perkara, beres. Beres. Lu boleh stop berhutang, itu nomor 2, nomor 1 bayar dulu. Begitu kan? Jadi soal lu berhenti berhutang itu nomor 2. Tapi nomor 1 mesti ada pembayaran terhadap hutang. Nah kita kan berdosa. Waktu kita berdosa, buat kejahatan kita hutang di hadapan Tuhan. Setelah Tuhan, saya sudah mulai sekarang tidak merampok lagi, mulai sekarang tidak minum lagi, mulai sekarang tidak berzina lagi. Lalu kita pikir selesai. Tidak bisa. Itu nomor 2. Berhenti berdosa nomor 2. Nomor 1 mesti ada pembayaran. Lalu siapa yang bayar? Tidak bisa sendiri. Kalau kita bayar sendiri, ya masuk neraka. Bayar dulu di sana. Nah karena itu maka sekarang misalnya 10 juta kali mesti ada. Misalnya saya tidak bisa bayar lagi, datang Pak bilang karena Esra kalau tidak bisa bayar, biar saya yang bayar. Berarti dia juru selamatnya saya. Hutang saya berapa? 10 juta. Pak datang cuma punya uang 3 juta, bayar minus 3 juta. Kalau ketemu saya masih tagih lagi, masih karena utang belum selesai, ya kan? Tapi kalau misalnya utang 10 juta, Pak datang bayar 10 juta sudah selesai, sudah genap. Ketemu lagi masih tagih sama saya. Kalau tagih gua nanya. Ya kan? Karena pembayarannya sudah selesai. Nah, waktu Kristus tergantung di atas kayu salib, dia bilang sudah selesai. Dosa kamu sudah selesai. Dosa yang kamu buat dulu sudah selesai. Dosa yang kamu buat sekarang sudah selesai. Bahkan dosa yang akan datang sampai dosa terakhir sebelum kamu masuk neraka selesai. Sekarang saudara ya, kalau sampai dosa terakhir masuk neraka selesai, sudah dibayar Kristus, apa yang sudah pikir? Pikul apa? Bayar yang mana? Tidak ada satu pun yang kita bayar. Semua sudah dibayar, selesai. Wah, kalau begitu enak ya? Nah, kalau memang sekarang Kristus sudah bayar, apakah otomatis saya tidak tertutup dan diberkati dan akan selamat? Tidak, tidak secara otomatis. Ada syarat. Dan syaratnya adalah poin ketiga kita. Karena iman. Kita dibenarkan atau diselamatkan karena iman. Maka dalam Galatia pasal 3 tema tentang iman itu ditonjolkan. Ya, mari kita lihat ayat 11. Orang yang benar akan hidup oleh iman. Hidup oleh iman, bukan karena ketaatan pada hukum Taurat. Ayat 14. Yesus Kristus telah membuat ini adalah mati ganti kita. Supaya di dalam dia berkat Abraham, tadi kan putus, sekarang dengan dia mati berkat dia akan turun. Berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain sehingga oleh iman, bukan oleh ketaatan pada hukum, oleh iman. Lalu pasal 3 ayat 24. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan karena iman. Karena iman. Lalu ayat 26. Sebab kamu semua anak-anak Allah karena iman dalam Yesus Kristus. Pasal 2 ayat 16. Kamu tahu tidak seorang pun dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Hanya iman, bukan karena ketaatan kita. Supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus, dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun dibenarkan oleh karena melakukan
Kalau begitu, sekarang bagian kita apa? Apakah kita perlu taat melakukan firman Tuhan untuk selamat? Tidak. Karena kalau mau jalur itu, taat semua dan taat terus. Tapi karena kita tidak bisa semua itu, Kristus sudah menebus kita. Maka sekarang, supaya kita menjadi orang diberkati, tidak perlu usaha kerja banyak, cukup beriman. Ya. Supaya saya selamat dan masuk surga, apakah saya perlu melakukan ini, melakukan itu, melakukan ini? Tidak perlu. Cukup iman. Maka dengan iman saja, saya pasti akan masuk surga. Karena itu saudara ya, jangan berbuat apapun dengan tujuan supaya nanti mati masuk surga. Saudara tidak akan lolos, justru akan masuk neraka. Dan terus, apakah saya perlu berbuat baik supaya masuk surga? Tidak perlu. Galatia 2:16 tadi keras. Hanya oleh karena iman, berarti perbuatan baik tidak diperlukan. Kalau begitu, apakah seorang Kristen masih perlu berbuat baik? Masih perlu berbuat baik? Tergantung untuk apa. Kalau untuk masuk surga, tidak perlu. Tapi untuk mengucap syukur kepada Dia, saya harus berbuat baik. Untuk memuliakan namanya, saya harus berbuat baik. Dan untuk sebagai bukti bahwa saya betul-betul beriman, ada perbuatan baik. Karena Yakobus bilang iman tanpa perbuatan mati. Karena itu mesti ada perbuatan. Saya beriman kepada Kristus. Iya, karena iman itu saya selamat. Tapi bukti bahwa saya beriman harus ada. Saya kasih contoh. Orang sakit minum obat lalu sembuh, lalu bisa olahraga. Sakit minum obat sembuh olahraga. Yang membuat dia sembuhnya apa? Olahraga atau minum obat? Minum obatlah yang membuat dia sembuh. Apa bukti dia sudah sembuh? Jadi bukan olahraga yang membuat sembuh. Olahraga itu bukti kesembuhan. Penyebab kesembuhan adalah obat. Nah, ini juga analoginya kalau dirohanikan. Orang berdosa, beriman, selamat, berbuat baik. Yang membuat dia selamat bukan berbuat baik. Yang membuat dia selamat adalah iman. Apa bukti dia sudah selamat? Karena itu kalau saya ini sudah beriman, tapi mabuk jam terus. Nah, kita pikir dunia menanya aku beriman, tapi tidak ada buahnya. Berarti dulu betul orang beriman. Ingat ya, kalau aku tidak beriman, ada Roh Kudus diberikan. Kalau ada Roh Kudus diberikan, Roh Kudus melakukan penyucian dalam diri kita. Biarpun tidak sempurna, tapi ada penyucian. Kalau sudah ada penyucian, maka melahirkan buah roh. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran. Sempurna? Tidak, nanti sampai surga baru sempurna. Sepanjang di dunia masih berbuat dosa kita. Tapi untuk dosa yang kita buat setelah percaya pun, sekarang ini 2014 ya, pasti dosa saya 2013. Dari saya lahir sampai 2013 Tuhan hapus semua. Dosa saya di 2014 dihapus. Bagaimana dengan dosa saya di 2018? Kan dosanya belum ada. Ya, apanya yang Tuhan hapus? Kan dosanya belum ada. Nah, sekarang saya tanya, dosa kita 2013, waktu Yesus mati 2000 tahun yang lalu, itu dosa 2013 sudah ada atau belum? Belum juga. Waktu dia mati 2000 tahun yang lalu, jangankan dosanya, saudara sendiri belum ada. Tapi penebusan Kristus bergerak ke depan, menebus sampai 2013, 2014. Kalau dia bisa bergerak ke depan, tidak bisakah penebusannya bergerak terus ke depan sampai sudah mati? Bisa. Karena itu, kalau kita baca dalam 1 Yohanes 2 ayat 1 dan 2, anak-anakku, kamu jangan berbuat dosa, jangan. Tapi apabila kamu berbuat dosa, kita mempunyai pengantara pada Bapa itu Yesus Kristus yang ada. Dialah yang menjadi pendamai itu segala dosa kita. Dan dosa masa lalu, dosa sekarang, dosa nanti. Sekarang. Nah sekarang ya, kalau dosa saya, misalnya saya akan mati 2020, dosa saya dari tahun 77 sampai 2013 selesai. Dosa saya dari 2014 selesai. Dosa saya dari 2014 sampai 2020 selesai. Kristus sudah pikul semua, saya pikul ini. Tidak ada satu pun saya pikul. Kalau tidak ada satu pun saya pikul, saya mati kemana? Saudara apa neraka?
Mudah-mudahan, insya Allah, kemungkinan besar, pasti. Maka orang Kristen punya satu keyakinan, mati kapanpun saya pasti senang. Mati dengan tenang, telah meninggal dunia dengan tenang. Nah, itu senang. Tapi mati dengan tidak tenang juga, telah meninggal dunia dengan terong. Misalnya kena aliran listrik kan ya. Saya pasti senang. Mau kapal tenggelam, mau pesawat terjun bebas, atau bagaimanapun juga. Karena semua dosa saya sudah dibayar, saya tidak pikul satu. Roma 8 ayat 1 mengatakan, demikian sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang dalam Kristus. Kalau begitu sekarang saya tanya saudara ya, misalnya habis ini keluar, saudara berbuat dosa, apakah Kristus sudah menebus dosa itu? Sudah? Sudah ya. Kalau begitu, apakah Tuhan akan menghukum saudara karena dosa itu? Ya. Lah Kristus kan sudah tanggung hukuman. Kalau Kristus sudah tanggung hukuman, Tuhan hukum saudara lagi, hukumnya dari Robert. Atau ilustrasi tadi, kalau Pak sudah bayar semuanya, masa lagi lagi? Kalau setelah ini saya berdosa, Tuhan akan hukum saya? Ya. Kalau Tuhan hukum, dia tidak adil. Karena satu hutang ditagih 2 kali. Waktu Kristus dan sudah genap semuanya, termasuk dosa yang nanti. Apakah dia masuk? Tidak lagi. Karena itu saudara, dosa-dosa kita yang kita buat setelah ini tidak akan dihukum oleh Tuhan. Kita tidak dihukum, tapi dihajar. Ini yang dikatakan Wahyu 3:19. Barang siapa aku kasihi, ia kutegur dan kuhajar, karena itu relakan aku. Ingat ya, dihukum dan dihajar itu berbeda. Kalau dihukum, Tuhan murka terhadap ini, dan ini musuh. Tapi waktu kita percaya kepada Yesus, kita bukan lagi musuh Allah, tapi anak-anak. Karena kita anak-anak, waktu kita berbuat dosa, Tuhan tidak menganggap kita musuh, tapi ini anak nakal. Anak nakal tidak dihukum, tapi dihajar. Karena itu, barang siapa ku kasihi, dia ku tegur dan ku hajar. Karena itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Karena itu saudara, kita kalau sudah beriman kepada Yesus tidak bakal dihukum lagi. Karena semua sudah dipikul Kristus. Tapi begitu kamu mau main-main dengan dosa, dia hajar. Kadang-kadang hajarnya bisa-bisa nyaris sama sakit dengan dihukum. Karena itu jangan main-main juga. Ya. Tapi status dihukum tidak mungkin lagi. Sehingga dosa-dosa itu tidak mungkin melemparkan kita ke neraka lagi. Ingat, kalau kita rajin berbuat dosa, pertama, damai sejahtera hilang. Kedua, persekutuan dengan Tuhan terganggu. Ketiga, mendatangkan hajaran. Tapi membuat saudara masuk neraka, tidak. Itu beda. Nah, kalau saya orang beriman, harus sungguh-sungguh terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena kalau Kristen KTP saja, hanya sekedar karena lahir dalam agama Kristen, lalu dianggap sudah percaya, tidak. Yudas saja rasul, tapi dia mesti masuk neraka. Apalagi kita yang bukan rasul. Nah, kalau begitu kita asal kita punya iman yang sungguh-sungguh, percaya Yesus Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Kalau imannya sungguh-sungguh seperti itu, semua dosa sudah ditebus dan tidak ada satu pun kita bayar. Kita usaha hidup. Kalau kita berdosa, mengganggu relasi dengan Tuhan. Doa, biasa Tuhan tidak jawab doa dari orang yang berdosa. Yesaya 59, tangan Tuhan tidak kurang panjang, telinga Tuhan tidak tuli. Yang menjadi pemisah adalah dosa-dosamu, sehingga kamu berteriak dia tidak dengar. Jadi dosa mengganggu doa kita, dosa mengganggu persekutuan kita, dan sebagainya. Tapi tidak membuat Tuhan melemparkan kita ke neraka sebagai seorang manusia. Saya punya anjing bagus di rumah, ya. Saya rawat dia sedemikian rupa, makan, minum, semua, mandi semua ya. Dan anjing tidak boleh kotor, karena kotor satu kali mandi 60.000. Ya. Dan saya sangat mengasihi anjing ini. Tapi dia suka kotor ya. Kalau pintu terlepas dia lari, peluang datang itu sudah nomor-nomor semua waktunya di tempat. Saya marah
setengah mati, saya pukul dia paling kotor. Tapi tidak pernah terpikir bahwa saya lemparkan dia dan tidak pulang-pulang lagi. Saya tidak suka dia kotor dan saya hajar dia, tapi tujuan supaya dia lain kali yang kotor lagi. Kita mungkin banyak berdosa, Tuhan hajar kita sampai kita bertobat, tapi tidak melemparkan anak sendiri ke dalam neraka, kecuali orang yang tidak sungguh-sungguh percaya, maka dia memang sungguh-sungguh akan melempar ke dalam neraka. Karena itu, untuk selamat tidak perlu berbuat baik, tidak perlu beriman tambah berbuat baik, cukup beriman. Setelah beriman, rajinlah berbuat baik. Sebagai bukti iman, ucapan syukur dan memperbaiki. Ya. Kalau kita tidak percaya Yesus, maka saat penghasilan akhir zaman, Yesus akan berkata, enyaklah dari hadapan hai kamu orang-orang terkutuk. Tapi kalau kita memang beriman pada Yesus, percaya Yesus, maka bukan kalimat kutuk yang kita terima, tapi Matius 25 ayat 34 bilang, mari hai kamu yang diberkati. Jadi kalau kita memang percaya Yesus, kita dianggap orang berkati. Kalau tidak, kita orang-orang terkutuk selama kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan di mana kami boleh belajar firman siang. Dan kami mempelajari satu ajaran yang paling fundamental di dalam kekristenan, yaitu bahwa orang diselamatkan bukan karena perbuatan baik, hanya karena iman. Tuhan, tolong kami semua yang ada di sini menjelang Paskah tahun ini, kami boleh menjadi orang yang sungguh-sungguh beriman kepada Kristus. Dan setelah kami beriman, ajar kami ya Tuhan untuk bisa setia dan rajin berbuat baik, untuk mengucap syukur untuk keselamatan yang kami terima, mempermuliakan Tuhan dengan perbuatan baik kami, dan membuktikan iman kami dengan perbuatan baik yang ada. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami semua selalu mengingat bahwa bukan jasa kami yang membuat kami diselamatkan, tapi hanya Kristus yang mati tergantung di atas kayu salib, yang mencurahkan darahnya, yang menggantikan kutuk kami, dan oleh darahnya kami beroleh pengampunan. Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi pengajaran dan kekuatan bagi kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.